Bahkan di akhir zaman ini kami pegang janji Tuhan, kami hidupi janji-Mu yang ada minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Kami bersama keluarga terpelihara sempurna, yang jahat tidak boleh merusakkan setiap jemaat Tiberias yang berkumpul di tempat ini. Berbicaralah Engkau bagi setiap kami Tuhan, sebab ini kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati, bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat sore menjelang malam. Terima salam dari mimbar, katakan shalom. Kembali katakan shalom. Puji Tuhan, hari ini Tuhan taruh di hati saya untuk mengkhotbahkan dengan tema, boleh ditampilkan, yaitu pertolongan Tuhan Yesus melalui minyak dan anggur. Kita sebagai jemaat Tiberias, kita percaya bahwa yang ada minyak dan anggur, Wahyu 6 ayat 6 dikatakan tidak dirusakkan. Katakan amin Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita buka firman Tuhan Lukas pasal 10 ayat 30 sampai dengan ayat 35 dari Injil Lukas. Pembacaan dari Injil Lukas pasal 10 ayat 30 sampai dengan ayat 35. Kalau saudara sudah ada di sana, kita akan baca bersama-sama dengan suara yang keras. 2, 3, ya. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Ayat 31, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiramnya dengan apa? Minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan belajar dan mengupas dahulu ayat demi ayat dari pembacaan kita. Kita akan mulai dari ayat 30. Next slide. Next slide dikatakan, jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Ya, saya highlight saudaraku, saya tekankan di sana ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Next slide, kita akan lihat Yerusalem berbicara tentang apa? Yerusalem berbicara tentang kota damai ganda atau double shalom. Saya pernah khotbahkan saudaraku di tempat ini, yaitu shalom, shalom. Ya, jadi Tuhan memberikan kepada saudara dan saya yang ada berdiri di atas dasar firman Tuhan, yaitu shalom, shalom. Kalau satu shalom kurang, Tuhan kasih shalom yang kedua. Tuhan mau memastikan saudara dan saya ada dalam situasi yang seperti itu, yaitu orang-orang yang berdiri di atas dasar batu, di atas dasar Yesus, bukan di atas dasar pasir, tapi di atas dasar batu. Saudara dan saya, walaupun ada masalah, pergumulan, tantangan, walaupun badai, banjir datang menerpa, saudara dan saya tidak dirusakkan. Katakan amin. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Ya, jadi ini berbicara tentang kota Tuhan atau God's presence, berbicara tentang hadirat Tuhan. Sebab kita tahu bersama saudaraku bahwa pada saat itu saudaraku, di Yerusalemlah bait Allah berada. Dan di dalam bait Allah ada tabut perjanjian, dan tabut perjanjian berbicara tentang kehadiran Tuhan, berbicara tentang adanya Tuhan di tempat itu saudaraku. Jadi Yerusalem berbicara tentang hadirat Tuhan. Kemudian next slide, dari Yerusalem dikatakan turun ke Yeriko. Yeriko berbicara tentang apa? Yeriko berbicara tentang area terkutuk. Kita ingat bersama dalam perjanjian lama ada satu kota yang dikutuk oleh Yosua. Dan sampai hari ini kotanya gersang luar biasa. Ya saudaraku, ini berbicara tentang daerah yang terkutuk, kota yang terkutuk.
Dan Yeriko juga berbicara tentang titik terendah, the lowest point, ya titik terendah dalam kehidupan seseorang. Ya, saudaraku, Yeriko dikatakan 800 meter di bawah permukaan laut. Saudara boleh cek di Mbah Google, ya, dan saya pastikan benar bahwa kota yang terendah di dunia, kota yang paling rendah di dunia, nggak ada kota lain, saudaraku, yang melebihi rendahnya ini, saudaraku, yaitu Yeriko. Jadi berbicara tentang titik terendah seseorang. Nah, next slide, dikatakan saudaraku turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ini berbicara tentang manusia yang memilih saudaraku keluar dari hadirat Tuhan untuk menuju daerah yang terkutuk. Untuk menuju saudaraku situasi atau tempat yang terkutuk. Berbicara tentang titik terendah dalam kehidupannya. Ya, saya teringat saudaraku, yaitu khotbah yang pernah saya sampaikan, yaitu the prodigal son, atau anak yang hilang, saudaraku. Bagaimana dia memutuskan untuk keluar dari rumah bapaknya, dia pergi saudaraku ke tempat yang terkutuk. Dia pergi untuk berfoya-foya, untuk menghabiskan saudaraku segala berkat yang diberikan oleh bapaknya. Ya, ada orang-orang yang seperti ini, berkatnya dari Tuhan, pekerjaannya dari Tuhan, fasilitasnya dari Tuhan, tapi dia habiskan saudaraku untuk hal-hal yang najis, untuk memenuhi atau menuruti keinginan dagingnya. Ini berbicara tentang orang yang dengan kehendaknya sendiri, walaupun sudah diberkati oleh Tuhan, walaupun sudah enak-enak ada dalam rumah Tuhan, dalam hadirat Bapa, tetapi dia memutuskan untuk pergi saudaraku dari rumah Bapaknya, untuk keluar dari hadirat Tuhan dan ada di daerah yang terkutuk. Ya, kita tahu bersama bahwa anak yang terhilang saudaraku, dia juga mengalami kesengsaraan, dikatakan bahwa dia kehabisan uang. Ya, bahkan saudaraku sampai saudaraku dia mau makan makanan babi saja, tidak ada satu orang pun yang memberikannya. Ya, ini bukan makan babi ya, kalau makan babi enak gitu saudaraku. Ini makan makanan babi, sesuatu yang gak layak untuk dimakan, sesuatu yang najis, gak pantas. Memang orang-orang yang keluar dari hadirat Tuhan seperti itu, yang dicari sesuatu yang gak layak. Yang dia sukai, yang dia kejar sesuatu yang gak pantas saudaraku. Ya, bahkan saudaraku dia mau makan makanan babi saja, tidak ada satu orang pun yang mau memberikannya kepadanya. Next slide kita lihat saudaraku, kita akan lihat akibat keluar dari hadirat Tuhan. Ya, tadi kita sudah baca bahwa orang itu dirampok habis-habisan. Ya saudaraku, bahkan ditinggalkan setengah mati setelah dipukulin saudaraku. Dipukulin habis-habisan sampai setengah mati. Nah, akibat keluar dari hadirat Tuhan, yang pertama yang pasti terjadi, yaitu kutuk, sakit, penyakit. Ya, dia sakit, dia terluka, dia hampir mati. Ya saudaraku, ini adalah saudaraku kutuk yang pertama ketika seseorang keluar dari hadirat Tuhan. Bukan Bapa yang jahat, bukan Bapa yang kutuk, tetapi memang saudaraku di luar hadirat Tuhan yang ada hanya kutuk. Ya saudaraku, jadi bukan Bapa yang mengutuk, tapi orang tersebut yang memutuskan keluar dari God's presence, keluar dari hadirat Tuhan, keluar dari area yang diberkati, dia melangkah keluar menuju tempat yang terkutuk. Ya saudaraku, yang pertama adalah kutuk, sakit, penyakit. Yang kedua akibat keluar dari hadirat Tuhan, yaitu uang hilang. Berbicara tentang resesi ekonomi, berbicara dang adong hepeng, berbicara meyucen, gak punya uang, miskin, bangkrut, resesi. Ya, kita tahu bersama anak yang hilang saudaraku, sudah diberkati oleh bapaknya, uangnya dari bapaknya saudaraku, tapi dia habiskan uang itu untuk berfoya-foya. Ya saudaraku, memang orang-orang yang keluar dari hadirat Tuhan seperti itu. Ya, dia saudaraku menghabiskan saudaraku uangnya untuk hal-hal yang kurang penting, yang kurang bermakna. Ya, beli pakaian berlebihan. Ya saudaraku, konsumsi yang berlebihan. Memang seperti itu ya kondisinya saudaraku. Nah, yang ketiga, kalau sudah sakit, kemudian saudaraku nggak punya uang, akibatnya apa? Stres. Ya pasti. Ya kalau nggak punya uang, sakit penyakit, sekarat saudaraku di rumah sakit, nggak punya uang, dang adong hepeng, meyucen. Ya nggak punya uang saudaraku, apa yang terjadi? Depresi. Ketakutan, dan orang ini saya percaya seperti digambar pasti ketakutan. Dia nggak bisa tolong dirinya sendiri, dia nggak bisa ngangkat badannya, dia nggak bisa saudaraku keluar dari kondisinya yang terpuruk. Ya saudaraku, ini berbicara tentang manusia yang jatuh kepada dosa. Sudah enak-enak dalam hadirat Tuhan, tapi memutuskan keluar dari hadirat Tuhan.
ya, dan mencicipi dunia. Dan coba-coba saudaraku untuk keluar dari hadirat Bapa. Akibatnya apa? Seperti itu, terkapar. Ya, sakit penyakit, hampir mati, resesi, nggak punya uang, stres, ketakutan, nggak bisa tidur sampai jam 3 pagi, nggak bisa tidur sampai jam 4 pagi. Ya mikirin, aduh bagaimana ya caranya bayar ini, bayar itu, bayar ini, bayar itu. Dia ambil kalkulator, aduh nggak masuk-masuk gitu. Ya nggak bisa tidur sampai pagi, dihitung-hitung nggak masuk-masuk terus. Akhirnya apa? Stres, depresi, ketakutan. Lanjut, kita lihat ayat 31 sampai 32. Dikatakan demikian ayat 31, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan, dilewatin, di skip. Ayat 32, demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia apa? Melewatinya dari seberang jalan. Ya, dua orang yang seharusnya bisa tolong dia, yang seharusnya saudaraku memberikan pertolongan, nggak bantu dia, nggak ada pertolongan. Next slide. Itu sebabnya saya tambahkan, akibat keluar dari hadirat Tuhan, yang terakhir saudaraku, tidak ada pertolongan. Ya, mau gedor pintu kanan, pintu kiri, semuanya dibam. Ya, semuanya dihempaskan. Nggak ada pertolongan, nggak ada berkat Tuhan, nggak ada mujizat. Apabila seseorang keluar dengan keinginannya sendiri, keluar dari hadirat Tuhan, dan kemudian saudaraku berusaha untuk menuruti atau mematuhi keinginan dagingnya. Nah, kita lihat saudaraku, next slide. Ya saudaraku, kita lihat next slide. Lukas 10 ayat 33. Lukas 10 ayat 33, kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 2, 3, ya. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ini berbicara tentang seseorang yang menyelamatkan. Dan ketika dia menyelamatkan, itu digerakkan oleh hatinya yang penuh dengan belas kasihan. Next slide. Orang Samaria berbicara tentang apa? Berbicara tentang juru selamat. Yang menyelamatkan seorang manusia yang gak bisa tolong dirinya sendiri. Ya, yang butuh anugerah, yang butuh pertolongan, saudaraku, dia nggak bisa bantu dirinya sendiri. Itu sebabnya saudaraku, orang Samaria berbicara tentang juru selamat yang penuh belas kasih. Ini berbicara tentang siapa? Yesus Kristus Tuhan. Amin saudaraku. Yesus yang menyelamatkan saudara dan saya. Dengan tubuhnya yang terpecah, darahnya dia tumpahkan, digerakkan oleh belas kasihan. Kalau saudara baca Injil, selalu saudaraku kita melihat saudaraku suatu frasa yang diceritakan bahwa Tuhan Yesus hatinya digerakkan oleh belas kasihan, digerakkan oleh mercy. Ya, oleh karena mengasihi saudara dan saya, dia memberikan tubuhnya terpecah, darahnya tertumpah bagi setiap kita. Nah, bagaimana caranya Tuhan Yesus menyelamatkan? Itu ditegaskan pada ayat 34. Kita baca sama-sama, 2, 3, ya. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Katakan sama-sama, dengan minyak dan anggur. Diadakan pertolongan. Amin. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Next slide. Nah saudaraku, Yesus juru selamat menyelamatkan dengan cara apa? Dengan cara mencurahkan minyak dan anggur. Ini berbicara tentang Yesus mati di atas kayu salib. Ya saudaraku, minyak saudaraku yang umum digunakan pada saat itu adalah minyak zaitun. Dan kita tahu bersama bagaimana minyak zaitun dihasilkan. Ya, ada buah zaitun saudaraku, itu dipres, ya, diperas sedemikian rupa sehingga bisa menghasilkan minyak zaitun. Berbicara tentang tubuh Yesus yang Alkitab katakan diremukkan di atas kayu salib. Tubuh Yesus yang dipecahkan, dipres sedemikian rupa. Di atas kayu salib, cawan murka Allah ditumpahkan ke tubuh Yesus. Yesus menanggung dosa setiap saudara dan saya, setiap manusia. Di atas kayu salib terjadi pertukaran. Tuhan Yesus yang menanggung penalti dosa agar lewat kematiannya saudara dan saya diselamatkan. Katakan amin. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Nah, anggur berbicara tentang apa? Setiap kali kita menyatu dengan tubuh dan darah Yesus dalam perjamuan kudus, ketika saudara dan saya mengangkat anggur, dibentuk menjadi apa? Darah Yesus. Jadi saudaraku, minyak dan anggur berbicara tentang karya Yesus yang sudah selesai di atas kayu salib.
Pengorbanannya yang sudah dia genapi, yang sudah dia kerjakan, yang sudah dia lakukan dengan cara memberikan tubuhnya terpecah. Tubuhnya dia curahkan, darahnya dia tumpahkan buat saudara dan saya. Itu sebabnya saya akan masuk dalam inti khotbah saya. Next slide. Ada 3 pertolongan Tuhan Yesus melalui minyak dan anggur. Yang pertama, pertolongan yang pertama yaitu kesembuhan atas luka, kesembuhan atas sakit penyakit. Kita doa siapa yang sakit hari ini disembuhkan. Organ tubuh yang rusak Tuhan ganti organ tubuh yang baru. Saudara dan saya masuk tahun yang baru dengan kekuatan yang sempurna, dengan kesehatan yang sempurna di sekujur tubuh kita. Katakan amin. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Kita lihat ayatnya, dasar firmannya dari ayat mas kita lihat bersama Lukas 10 ayat 34a. Lukas 10 ayat 34a. Kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiramnya dengan apa? Minyak dan anggur. Pertanyaan saya sederhana. Disiram dengan minyak dan anggur terlebih dahulu atau baru dibalut lukanya? Ya saudaraku. Dikatakan sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Artinya barulah dibalut luka-lukanya. Ya saudaraku, kita lihat next slide. Saya mau tampilkan ini pernyataan dari seorang rabi Yahudi. Ya saudaraku, walaupun bukan orang percaya, tapi kita bisa belajar tradisi Yahudi. Dia berkata, Rabi Simeon ben Eleazar berkata, umum bagi orang Yahudi untuk menuangkan minyak dan anggur bersama-sama untuk menyembuhkan luka. Jadi saudaraku, bukan suatu hal yang baru buat orang Yahudi, sudah umum, sudah biasa untuk menuangkan minyak dan anggur bersama-sama. Jadi nggak boleh dipisahkan minyak dan anggur yang akan menyembuhkan luka-luka. Katakan amin saudaraku. Di akhir zaman digenapi Wahyu 6 ayat 6. Saudara dan saya yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Katakan amin saudaraku. Next slide kita lihat 1 Petrus 2 ayat 24. Kita akan lihat dasar firman Tuhan yang meneguhkan. 1 Petrus 2 ayat 24 kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di mana? Di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kita angkat tangan kita bersama-sama, kita mau deklarasikan iman kita. Saya sungguh rindu setiap kita pulang dengan kesembuhan. Katakan sama-sama dengan saya percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Saya percaya oleh tubuh dan darah Tuhan Yesus saya disembuhkan. Hari ini saya sehat sempurna, ciptaan yang baru, serupa segambar dengan Allah. Amin. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Nanti saudara boleh buktikan pulang dari tempat ini. Mungkin saudara waktu datang baru naik 3 tangga, ya, baru naik 3 tangga udah ngos-ngosan gitu saudara. Ya, saudaraku nanti saudara buktikan pulang dari tempat ini kita sungguh-sungguh menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Ya kita sehat sempurna, jantung yang baru, paru-paru yang baru. Amin. Lututmu sempurna, katakan amin. Amin. Ada seorang opa, seorang bapak usianya 70 menjelang 80, saudaraku 70 tahunan menjelang 80. Ya di Batam saudaraku, dia terbiasa diundang berkhotbah di gereja-gereja Tionghoa. Tetapi setiap kali saya datang ke Batam, bapak ini selalu berkata, saya nggak mungkin melewatkan khotbah Pak Pendeta Mozart. Kenapa saudaraku? Suatu ketika saya khotbah di Bali, dia hadir, dia lagi liburan sama Oma. Saya nggak tahu nih honeymoon yang keberapa saudaraku. Puji Tuhan sampai tua tetap mesra, amin. Kasih mula-mula luar biasa, harus dicontoh. Ya saudaraku, dia lagi liburan di Bali saudaraku, dia dengar khotbah saya, kemudian dia punya iman, dia rupanya punya masalah jantung. Ya setiap kali dia naik tangga baru 3-4 tangga saudaraku udah ngos-ngosan. Ada yang seperti itu di tempat ini, kita doa diberikan jantung yang baru, paru-paru yang baru. Amin saudaraku. Amin saudaraku. Nah apa yang terjadi saudaraku? Dia dengar khotbah saya, imannya dibangkitkan. Ya kemudian saudaraku singkat cerita dia pulang ke Batam, dia tetap merasakan sakit, dia ingat khotbah saya dan dia lakukan dengan iman apa yang dia lakukan saudaraku. Obat-obat yang selama ini dia terikat akan obat-obat tersebut itu dia flush. Tahu ya flush ya? Di dalam toilet dia buang dengan iman. Saya nggak menganjurkan hal ini ya saudaraku kepada saudara ya, tetapi ini iman bapak tersebut.
dan saya hargai imannya saudaraku. Apa yang terjadi? Setelah dia flash, dia telepon saya lagi di Jakarta, dia lagi di Batam. Pak Pendeta tolong topang dalam doa, dia baru ceritakan apa yang baru dia lakukan. Kemudian dia bilang, Pak tolong doakan supaya jantung saya jantung yang baru. Supaya saya bisa naik tangga nggak ngos-ngosan, supaya saya nggak cepat letih, supaya saya sehat sempurna Pak Pendeta. Saya doakan, saya di Jakarta, dia di Batam, saya percaya kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh tembok-tembok di tempat ini, oleh pilar-pilar di tempat ini. Detik yang sama, maka tangan Tuhan menyembuhkan. Katakan amin saudaraku. Apa yang terjadi saya doakan dan dia mengikuti dengan iman. Dalam nama Yesus jantung yang baru, sehat sempurna, bebas dari keterikatan obat-obatan. Mulai hari ini aku ciptaan yang baru, sehat sempurna dalam nama Yesus. Sembuh total. Apa yang terjadi saudaraku? Apa yang terjadi luar biasa. Dia naik tangga gak capek lagi. Bahkan sejak hari itu dia gak minum obat-obatan lagi. Dia bilang kayak jantung baru. Kayak jantung anak muda, luar biasa. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Itu sebabnya setiap kali saya khotbah di Batam, dia nggak mungkin ngelewatin. Dia bilang saya tetap datang. Bahkan dia minta ditumpang tangan. Waktu itu belum pandemik saudaraku. Ya saudaraku. Nah luar biasa kesembuhan Tuhan nyatakan di gereja Tiberias. Janji Tuhan kepada Bapak Gembala, kuasa yang tiada taranya. Apabila Bapak Gembala mau mengambil keputusan untuk melayani Tuhan sebagai hamba Tuhan. Dan dibuktikan bayi-bayi yang mati dibangkitkan dalam kandungan. Ini belum pernah terjadi sejak zaman Adam dan Hawa. Kuasa yang tak ada taranya. Itu sebabnya kita harus imani. Hari ini kita menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Pulang bawa kesembuhan. Masuk tahun yang baru sehat sempurna. Katakan amin. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Pertolongan yang kedua, berkat yang kedua lewat minyak dan anggur. Next slide. Yaitu pemulihan dan makan tidur diberkati. Ya saudara jangan setelah dengar ini berkata, oh abis ini saya tidur-tiduran, uang mengalir terus. No, bukan itu maksudnya. Amin saudaraku. Makan tidur diberkati artinya apa yang saudara sentuh, kerjakan, upayakan dengan tangan saudara. Tuhan buat berhasil. Amin saudaraku. Bahkan saudara dipelihara Tuhan secara sempurna. Kita lihat ayatnya. Yuk kita lihat Lukas 10 ayat 34b sampai dengan ayat 35. Injil Lukas pasal 10 ayat 34b sampai 35. Kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Katakan sama-sama dengan saya, diangkat naik. Bukan turun. Jadi kepala, bukan ekor. Amin. Saya melihat masih ada beberapa yang terdiam. Kok tahu Pak Pendeta kan pakai masker? Tahu maskernya nggak goyang saudaraku. Puji Tuhan. Ya, kita harus imani ini sungguh-sungguh loh saudaraku. Ya, sebab apa yang kita imani, apa yang kita percaya, akhirnya apa kita perkatakan terus-menerus. Ya, kita imani, kita percaya, kita perkatakan terus-menerus. Akhirnya saudara dan saya akan melakukannya, betul saudaraku? Dan karena kita melakukannya, akhirnya kita menghidupinya. Saudara percaya makan tidur diberkati, amin. Amin, tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Diangkatnya engkau naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Tuhan akan menempatkan saudara, membawa saudara ke tempat-tempat yang tidak pernah saudara bayangkan sebelumnya. Tuhan akan taruh saudara di sana, sehingga orang kanan kiri akan tercengang dan berkata, orang ini seharusnya nggak ada di sana. Kok bisa duduk di sana sih? Karena Tuhan, amin. Karena tangan Tuhan. 1000 orang boleh menentang saudara, tapi kalau satu tangan yang powerful itu taruh saudara di sana, tidak ada satu tangan pun yang bisa bawa saudara turun. Katakan amin. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Dikatakan lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Garis bawahi kata-kata tempat penginapan. Bahasa Inggrisnya menggunakan kata inn. Ya saudaraku, seperti suatu hotel yang ada di sekitar kita itu holiday inn, ya, inn itu artinya tempat penginapan. Kita lihat ayat 35, kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini aku akan menggantinya waktu aku kembali. Jadi nggak terbatas, ya rawat dia. Kalau kau belanjakan lebih, aku akan ganti, ada jaminan. Katakan sama-sama dengan saya, ada jaminan. Nah hotel saudaraku, ini saudaraku tempat penginapan ini berbicara tentang hotel. Bapak Gembala pernah kupas. Ya kita pasti semuanya pernah dengar. Berbicara tentang makan tidur diberkati. Ya kenapa makan tidur diberkati? Semuanya tersedia.
Saya biasanya saudaraku liburan Natal seperti ini, biasanya saya pergi keluar kota bersama dengan keluarga saya. Ya, entah ke Bali atau kemanapun saudaraku ya. Saya biasanya pergi dan nginap di beberapa hotel. Ya, sampai saya paling gak suka nginap di satu hotel saja. Bosan gitu saudaraku. Jadi kita pindah-pindah hotel. Nah terakhir saya jalan-jalan sama keluarga, itu sebelum negeri api menyerang, sebelum COVID menyerang saudaraku. Yaitu Desember 2019. COVID ini bulan apa ya tahun 2020? Februari atau Maret? Maret ya, kasus yang pertama tuh. Maret ya saudaraku ya. Yang sebentar lagi akan ulang tahun. Kita tolak dalam nama Yesus, dia nggak boleh ulang tahun. Amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Amin saudaraku, kita bersyukur Indonesia semakin sehat, Indonesia dipulihkan, ekonominya bangkit, naik, bahkan puji Tuhan saudara dan saya boleh merayakan malam Natal, bahkan merayakan Natal. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Saya suka cita sekali saudaraku sebab kita boleh merayakan Natal bersama-sama. Ya saudaraku, ini anugerah daripada Tuhan, kita harus syukuri kebaikan Tuhan. Bahkan kita doa terus, tetap aman, tetap terkendali. Ya setiap kita dipagari dari virus COVID-19 dan setiap varian barunya. Katakan amin saudaraku. Saya terakhir jalan-jalan itu saudaraku Desember. Ya saya ingat betul minggu yang pertama saya ke Singapura, saya bawa seluruh staff saudaraku. Kenapa? Karena mereka achievement kita saudaraku luar biasa. Jadi saudaraku kita ke Singapura bareng-bareng, ya hotelnya gratis, penerbangannya gratis, dikasih dolar, dikasih komisi. Ya pokoknya happy lah saudaraku, bersuka cita atas pencapaian yang diraih. Kemudian saya ingat betul ya Natal saya melayani di Bali, ya beberapa hari kami ada di Bali bersama dengan keluarga. Nginap di beberapa hotel yang berbeda, pergi ke beberapa tempat yang berbeda. Kemudian malam tahun baru di Semarang saudaraku, melayani malam tahun baru di Gereja Tiberias dan tahun baru di Gereja Tiberias Semarang. Puji Tuhan. Ya, dan saudara, maksud saya begini, saudara yang biasa pergi ke hotel, ya saudaraku, apalagi saudara tinggal telepon, ya tersedia breakfast, ya saudaraku, itu luar biasa. Ya saudaraku, pemeliharaannya betul saudaraku. Ya kalau saudara pergi dari kamar saudara, kamar di hotel berantakan, kemudian saudara telepon, tolong beresin, pulang beres nggak? Beres. Ya anduk yang tadinya ada di atas itu udah rapi semua saudara. Ya yang berantakan sudah rapi semua. Anak saya malam-malam jam 1 pagi, memang kalau di hotel kenapa nggak bisa tidur gitu saudara ya? Lapar terus bawaannya. Jam 1 pagi, jam 2 pagi, papi I'm hungry, papi aku lapar, udah telepon aja restoran, telepon. Ya tolong antar. Ya ke kamar, itu nggak nyampe 20 menit saudaraku diantar. Jadi tepatlah Bapak Gembala saudaraku mengupas bahwa tempat penginapan ini dibawa ke tempat penginapan. Berbicara saudaraku tentang saudara dan saya, makan tidur diberkati, pemeliharaan Tuhan sempurna. Tuhan merawat saudara, mendandani saudara dan saya dengan sempurna. Katakan amin. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Saudara dan saya harus punya iman seperti ini. Amin saudaraku. Kita harus punya iman saudaraku, kita diberkati. Supaya apa? Supaya jadi berkat buat banyak orang. Ya, saya doa sama-sama dengan saudara, tangan saudara dan saya nggak gini. Amin. Tangan orang percaya, tangan orang Kristen nggak boleh begini. Tangan orang percaya harus begini. Amin saudaraku, harus memberkati. Ya saudara dan saya nggak akan begging, nggak akan ngemis buat pekerjaan. Saudara dan saya nggak akan begging dari orang lain, minta belas kasihan orang lain. Saudara dan saya akan jadi berkat buat kanan kiri kita. Tangan kita nggak gini, tangan kita memberkati. Katakan amin. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Harus punya iman yang seperti ini. Saya percaya setiap kita yang hadir berkumpul, tua muda, laki, perempuan, besar, kecil, Tuhan bangkitkan menjadi orang-orang yang jadi berkat bagi banyak orang. Katakan amin saudaraku. Yang ketiga, yang terakhir, pertolongan yang ketiga, yaitu dibangkitkan saat second coming. Dibangkitkan saat Tuhan Yesus datang kali yang kedua di awan-awan permai. Kita lihat ayatnya, Lukas 10 ayat 35 saja. Tadi 34b-nya sudah dibaca ya. 35 kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia. Dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Next slide. Waktu aku kembali berbicara tentang second coming. Berbicara tentang kedatangan kedua. Ya Tuhan Yesus memang saudaraku berbicara menggunakan perumpamaan kepada orang banyak.
Alkitab berkata hanya kepada murid-murid terdekatnya saja dia berbicara terus terang. Kenapa saudaraku? Karena saudaraku dikhawatirkan orang banyak nggak siap untuk mendengarkan kebenaran. Benar saja ketika Tuhan Yesus berbicara tentang tubuhnya dan darahnya, bahwa mereka harus makan tubuh Yesus, minum darah Yesus. Alkitab berkata, ya saudaraku, pada perikop berikutnya, bahwa mereka meninggalkan Tuhan Yesus karena mereka berkata bahwa yang dikatakannya terlalu keras. Itu sebabnya Tuhan Yesus berbicara dengan perumpamaan. Tetapi saudara dan saya, kita akan memakan kebenaran ini. Sebab kebenaran ini akan memerdekakan kita. Katakan amin saudaraku. Ya, ini menggunakan perumpamaan. Jadi waktu aku kembali berbicara tentang kedatangan kedua. Kalau saudara pergi ke satu tempat, itu kedatangan pertama, tempat yang baru. Betul saudaraku? Kalau saudara berkata saya akan datang kembali, maka itu kedatangan kedua. Berbicara tentang second coming. Tuhan janji Tuhan akan memelihara saudara dan saya, merawat saudara dan saya sampai dia datang kali yang kedua. Ada jaminan yang sempurna. Tuhan janji akan take care keluarga saudara, take care saudara. Amin saudaraku. Kita lihat saudaraku, next slide, Yohanes 6 ayat 54. Jemaat Tiberias harus hafal sungguh-sungguh ayat ini. Ini dasar kebenaran firman Tuhan. Saudara makan tubuh dan darah Yesus, maka saudara akan dibangkitkan pada akhir zaman. Ya, jadi ayatnya jelas. Kita lihat Injil Yohanes pasal 6 ayat 54, kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Janji Tuhan. Saudara yang makan tubuh Yesus, minum darah Yesus, Tuhan bilang aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Yang janji siapa? Tuhan Yesus, aku akan. Kalau Tuhan yang janji pasti digenapi enggak? Pasti. Kalau manusia yang janji, saudara bisa berkata, jangan-jangan PHP nih, pengharapan palsu. Ya, sebab kita dengar saudaraku kisah seorang artis, ya dibilang sama calon suaminya, kamu ke Amerika duluan ya, nanti kita ketemu di sana, kita menikah di sana. Apa yang terjadi? Dia pergi loh ke Amerika, ya ternyata calon suaminya cowoknya nggak datang saudaraku. Itu manusia ada potensi untuk lalai, gagal dan berdusta. Tapi Tuhan dia tidak pernah lalai, dia tidak pernah gagal, dia tidak pernah berdusta, dia pegang janjinya. Kalau Tuhan bilang yang makan tubuhku, yang minum darahku, aku akan bangkitkan dia pada akhir zaman, maka dia akan mengenapinya. Dia akan melakukannya buat saudara dan saya. Setiap kita akan menjadi tetangga dalam kerajaan surga. Katakan amin. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Lebih meriah lagi bagi Tuhan. Haleluya, warga kerajaan surga, ahli waris kerajaan surga. Katakan amin saudaraku. Saya akan tutup, saya undang worship leader imam musik. Boleh maju ke depan. Saya akan tutup saudaraku, Dr. Yusuf BS. Bapak Gembala sering kutip nama beliau, bahkan pernyataan beliau beberapa kali di dalam khotbah. Ya saudaraku, Dr. Yusuf BS ini adalah seorang hamba Tuhan, dia pakar akhir zaman. Bukunya tebal-tebal, saudara bisa lihat di toko-toko buku Kristen. Ya selalu berbicara tentang akhir zaman. Nah saudaraku, Dr. Yusuf BS berkata bahwa sebelum Tuhan Yesus datang kembali, maka gereja-gereja akan melakukan perjamuan kudus. Dan ini digenapi. Kita bersyukur ada di gereja Tiberias yang selalu dalam setiap ibadah menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Ada berkat pertolongan yang luar biasa setiap kali saudara dan saya ada di dalam sarana minyak anggur. Katakan amin saudaraku. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Kita angkat pujian ini, katakan Yesus engkau baik. Yesus namamu indah. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Panggil namanya dengan lembut, katakan Yesus, kau sungguh baik Tuhan. I love you Jesus, amen. Yesus, ku
cinta Kau selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Angkat tangan kita bersama-sama.